Halo sahabat, kita bertemu lagi di dalam tayangan Anamnesis. Semoga kita semua tetap ada dalam keadaan baik, dinaungi tangan kasih Tuhan yang penuh kuat kuasa. Lagu kita di dalam Anamnesis episode 37 ini adalah sebuah himne yang syairnya diciptakan oleh Fanny Crosby. Kita sudah berkenalan dengan sosok Fanny Crosby, Ratu Himne Amerika itu, di dalam Anamnesis episode 23 waktu kita menikmati lagu Blessed Assurance. Fanny memang penulis syair lagu-lagu himne yang luar biasa. Sepanjang hidupnya yang memang panjang, 95 tahun usianya, Fanny telah menciptakan tidak kurang dari 8.000 lagu. Nah, lagu yang akan kita nikmati dalam Anamnesis ini sayangnya belum kita temukan di dalam kumpulan Kidung Jemaat atau NKB atau PKJ. Judulnya He Hideth My Soul. Mari kita nikmati. And
hide my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand, and covers me there with His Nah, kali ini kita akan coba berkenalan dengan pengarang melodi lagu He Hideth My Soul. Namanya William James Kirkpatrick. Dia dilahirkan tanggal 27 Februari tahun 1838 di County Tyrone, Irlandia. Ia putra pasangan Thomas Kirkpatrick dan Elizabeth Storey. Thomas, sang ayah, adalah seorang guru dan musisi. Jadi sejak kecil memang William sudah cukup akrab dengan musik. Tahun 1840, keluarga Kirkpatrick migrasi ke Philadelphia, Amerika Serikat. Yaitu mereka tinggal di Duncannon, Pennsylvania. Tapi pada saat itu William belum dibawa karena dia masih terlalu kecil. Dan ayah ibunya mau mempersiapkan dulu kehidupan baru di Amerika. Nah, baru kemudian belakangan William menyusul. Tahun 1854, sesudah tinggal di Philadelphia, William dia belajar musik secara formal dan dia juga belajar pertukangan, persisnya tukang kayu. Di sana dia mempelajari musik vokal, juga beberapa alat musik, cello, flute, organ, violin, dan sebagainya. William ia sempat bergabung dengan kelompok musik The Harmonia dan juga bergabung dengan Haydn Sacred Music Societies, di mana dia belajar mengenal karya dari banyak komposer ternama. Tahun 1855, dia aktif melayani di Wharton Street Methodist Episcopal Church. Dia menjadi anggota paduan suara, dia juga mengajar sekolah minggu. Bekerja sama dengan A.S. Jenks, William pada tahun 1858 mempublikasikan buku koleksi himne pertamanya yang berjudul Devotional Melodies. Pada tahun 1861, William menikah dengan Susanna J. Dog. Lalu ia juga sempat bergabung menjadi tentara di 91st Regiment of the Pennsylvania Volunteers tidak lama, sekitar 1 tahun. Setelah dia kembali ke Philadelphia, William mencari nafkah di bidang pertukangan. Saat itu ia juga terpilih menjadi pimpinan organis di Ebenezer Methodist Episcopal Church. Yang ini lumayan lama, sekitar 11 tahun. Dan William, dia tidak pernah berhenti belajar. Dia mendalami pelajaran vokalnya, juga dia mempelajari organ pipa. Dan dia juga menuliskan lebih banyak komposisi-komposisi lagu himne serta mempublikasikannya. Di dalam periode ini dicatat bahwa William dia bekerja sama dengan John Robson Sweeney, seorang komposer dan musisi berbakat
untuk menciptakan berbagai komposisi musik. Kematian istrinya pada tahun 1878 mendorong William untuk mendedikasikan seluruh hidupnya untuk musik dan komposisi. Nah, di antara tahun 1880 sampai dengan 1897, William bersama John Sweeney mempublikasikan sekitar 49 buku musik. Tahun 1890 adalah tahun kelahiran lagu He Hideth My Soul. Waktu itu, Fanny Crosby yang belum lama mengalami kedukaan karena ibunya meninggal, tinggal di sebuah apartemen di New York. William James Kirkpatrick mengunjungi dia. Mereka sudah cukup lama saling mengenal dan bersahabat. Banyak melodi dan karya William yang sudah terkenal, termasuk lagu Redeemed, How I Love to Proclaim It, yang syairnya diciptakan oleh Fanny Crosby. William menemui Fanny karena ia baru menyelesaikan sebuah lagu dan membutuhkan syair yang tepat. Dan dia tahu orang yang tepat untuk membuat syair itu adalah Fanny Crosby. Ketika William memainkan melodi lagu ini, wajah Fanny seakan bercahaya. Dia berlutut, berdoa, dan tidak lama kemudian dia mulai menulis dan menyerahkan syair He Hideth My Soul kepada William. Lagu ini pertama kali dipublikasikan dalam kompilasi lagu-lagu himne yang dikerjakan oleh William bersama John Sweeney, George Elderkin, dan McCabe. Buku yang berjudul The Finest of the Wheat itu diterbitkan pada tahun 1890. William pada tahun 1893 menikah lagi dengan Sarah Langford. William yang meninggal pada tanggal 20 September tahun 1921. Malam itu, ia mengatakan pada istrinya bahwa di dalam kepalanya ada nada-nada yang sedang mengalir dan dia ingin mencatatnya sebelum lupa. Maka Sarah, istrinya, lebih dulu masuk ke kamar tidur dan beristirahat. Tengah malam Sarah terbangun dan mendapati William tidak ada di sisinya. Sarah segera pergi ke ruang belajar dan dia mendapati William rebah di atas meja tulisnya. William ternyata sudah meninggal. Para sahabat, dalam satu hal para himnologi sepakat bahwa lagu ini memantulkan teks dari Keluaran 33 ayat 20 sampai dengan 23. Berkaitan dengan peristiwa di mana Musa mohon perkenan Tuhan agar dapat memandang wajah Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 33 ayat 20 dan seterusnya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Firmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Bait pertama syair yang ditulis oleh Fanny berbunyi, A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock.
where rivers of pleasure I see. Kedekatan syair ini dengan teks Keluaran 32 ayat 22 sangat jelas dalam Alkitab terjemahan bahasa Inggris seperti yang tentu dikenal dan digunakan oleh Fanny. Di dalam terjemahan King James Version bunyinya seperti ini. And it shall come to pass while my glory passed by that I will put thee in a cleft of the rock and will cover thee with my hand while I pass by. Sahabat, lewat firman-Nya ini Tuhan menyatakan betapa Ia mengasihi Musa. Dia tidak ingin Musa celaka. Tapi Tuhan juga mau memberikan anugerahnya, kesempatan pada Musa untuk melihat sebagian dari sosok Tuhan. Maka Tuhan akan menempatkan Musa dalam lekuk gunung itu. Dan Tuhan akan menudungi Musa dengan tangannya sampai Tuhan berjalan lewat. Dan Musa akan melihat kemuliaan Tuhan lewat bagian belakang Tuhan. Oh, seperti itulah yang juga dirasakan oleh Fanny. Kita mengingat kondisi Fanny secara manusiawi. Sejak berusia 6 minggu, dia hidup dalam kebutaan total. Lalu anak satu-satunya meninggal tidak lama setelah dilahirkan. Dicatat bahwa sejak tahun 1880, Fanny hidup terpisah dari suaminya sekalipun mereka tidak bercerai. Bisa kita bayangkan, ada saat-saat di mana Fanny dalam kesendiriannya merasa kesepian dan sebagainya. Namun di sanalah Fanny selalu mengalami bagaimana Tuhan karena kasih-Nya melindungi dan memeliharakan dirinya. Di dalam kebutaan secara fisik, Fanny dengan mata hatinya dapat melihat sungai kesukaan yang dari Tuhan mengalir dalam hidupnya. Terjemahan bebas refrain lagu ini kira-kira seperti ini. Dia menyembunyikan jiwaku dalam lekuk batu karang yang menaungi tanah kering kehausan. Dia sembunyikan hidupku di dalam kedalaman kasih-Nya dan menudungiku dengan tangannya. Di dalam bait yang kedua, digambarkan Fanny membawa semua bebannya kepada Tuhan dan Tuhan yang terus menopang memelihara dirinya. Sementara dalam bait 3 digambarkan bagaimana Fanny mengalami Tuhan memahkotai dirinya dengan berkat-berkat dan memberi kepenuhan dalam hidupnya. Sementara dalam bait 4 kita bisa membaca keyakinan iman Fanny tentang apa yang sudah terjadi dengan almarhum ibunya adalah juga hal yang ia harapkan. Menanti hari di mana ia juga akan berjumpa dengan Tuhan, memuji Tuhan bersama orang kudus dan para malaikat. Para sahabat, syair ciptaan Fanny Crosby yang mendedikasikan hidupnya untuk menciptakan syair-syair rohani berpadu dengan alunan melodi sederhana namun indah karya William Kirkpatrick yang mendedikasikan hidupnya untuk menghasilkan karya musik bagi kemuliaan Tuhan ini mengajak kita untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah bagi kita pun Yesus sungguh-sungguh menjadi a wonderful Savior, juru selamat yang ajaib? Apakah kita pun mengalami bagaimana Tuhan menempatkan kita dalam celah atau lekuk gunung batu yang membuat kita aman dari terpaan badai?
Sungguhkah kita percaya bahwa Tuhan kita di dalam Yesus mampu mengangkat hidup kita, mengangkat beban hidup kita, menopang kita, memberi kita kekuatan hari lepas hari, sehingga kita tidak goyah di dalam segala pergumulan hidup kita? Rindukah dan siapkah kita bertemu dengan Tuhan di dalam kemuliaannya? Tuhan menolong kita. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. When clothed in His brightness, transported I rise to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful love, I'll shout with the millions on high. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand.
Kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur karena di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu dan Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, berkenan menjadi Bapa yang sungguh mengasihi, memperdulikan kehidupan kami. Oleh karena itu kami selalu punya sumber kekuatan, sumber pengharapan yang melampaui segala kelemahan dan keterbatasan kami. Engkaulah yang selalu mengulurkan tangan untuk menyelamatkan kami. Ya Bapa, tolong kami untuk boleh terus merawat iman kami, penyerahan kami, dan pengharapan kami kepadamu, gunung batu perlindungan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian kebersamaan kita di dalam anamnesis episode 37. Kita akan berjumpa bulan berikutnya. Tuhan tetap beserta kita.